Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan lanjutan studi agama-agama. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pendekatan-pendekatan terhadap agama. Selama ini, pendekatan terhadap agama dilakukan dengan pendekatan sejarah. Sebagai pendekatan pertama, pendekatan ini berusaha untuk menelusuri asal-usul dan pertumbuhan ide-ide agama dan lembaga-lembaganya dengan perantara periode-periode tertentu dari perkembangan tertentu. Juga untuk memahami kekuatan-kekuatan yang ada pada agama itu dalam periode-periode tersebut dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Apa yang dipelajari oleh pendekatan sejarah bukan hanya studi tentang masa lalu saja, akan tetapi perhatian yang penuh juga diarahkan untuk memahami kekuatan-kekuatan dalam agama, fase-fase dan tujuan dari perkembangan sejarah agama itu. Kerja ahli-ahli sejarah agama seringkali didasarkan pada arkeologi dengan bukti-bukti berupa monumen-monumen dan filologi dengan bukti-bukti berupa literatur. Kritik sumber dan analisis gaya bahasa merupakan dasar penting bagi penelitian-penelitian pada masa-masa yang akan datang. Selama abad ke-19, hermeneutik, arkeologis, dan filologis melahirkan teori yang luas tentang pemahaman yang merupakan alat yang handal untuk studi klasik. Akan tetapi juga diterapkan pada kebudayaan timur dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Dengan kerja keras ahli-ahli bahasa dan ahli-ahli arkeologi, studi sejarah agama menjadi terbuka. Memang, interpretasi-interpretasi filologis dan hermeneutis historis akan tetap merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam studi agama apabila ada keinginan untuk memahami sejarah agama. Tetapi perlu diketahui atau diakui bahwa itu bukan satu-satunya pendekatan terhadap agama. Apa yang dipelajari oleh sejarah agama lebih banyak bersentuhan dengan aspek luar atau eksoteris dan pengalaman agama. Hal inilah yang mendorong pendekatan psikologis atau pendekatan kedua untuk meneliti aspek dalam atau esoteris atau batinnya atau kejiwaan dari pengalaman agama. Dalam hal ini, tugas ahli psikologi adalah berusaha untuk mengetahui dan memahami perasaan individu dan kelompok bersama-sama dengan dinamikanya dalam pengalaman agama. Ada berbagai macam aliran psikologis dan psikoanalisis yang berusaha untuk memahami ketidaksadaran dan prosesnya dalam pengalaman agama. Di antaranya adalah tulisan-tulisan beberapa ahli kontemporer seperti Grested, Alport, Horney, Minger, dan Fromm. Menerapkan teori-teori Freud dan Jung dalam studi agama. Kemudian muncul cara lain untuk memahami agama, yaitu dengan pendekatan sosiologis, atau pendekatan yang ketiga. Pendekatan ini terutama berkembang di Perancis dan Jerman. Semula penerapan pendekatan sosiologis umum sebagaimana dicetuskan oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer sangat erat dengan interpretasi ekonomis yang ditokohi oleh Lassalle dan Karl Marx. Kemudian dikoreksi oleh pendiri sosiologi agama modern ada Pascal, de Coulanges, dan Émile Durkheim. Pada akhirnya muncul cara terbaru untuk memahami agama, yaitu menggunakan pendekatan fenomenologis atau pendekatan keempat. Pendiri pendekatan ini yaitu Edmund Husserl, menganggapnya hanya sebagai disiplin filsafat murni dengan tujuan membatasi dan menambah penjelasan-penjelasan yang murni psikologis dari proses pemikiran. Kemudian, pendekatan itu segera digunakan untuk menjelaskan bidang-bidang seni, hukum, agama, dan sebagainya.
Pada tahap berikutnya, fenomenologi agama dikembangkan oleh Max Scheler, Rudolf Otto, Jean Hering, dan Girardot. Tujuannya adalah untuk melihat ide-ide agama, amalan-amalan, dan lembaga-lembaga dengan mempertimbangkan tujuannya, akan tetapi tanpa menghubungkan dengan teori-teori filosofis, teologis, metafisis, atau psikologis. Dengan demikian, makna pendekatan fenomenologis itu merupakan tambahan bagi pendekatan-pendekatan yang murni historis, psikologis, dan sosiologis. Pendekatan fenomenologi agama di sini diringkaskan dari pendapat Max Scheler. Sebagaimana Brentano dan Hassel, Scheler menggunakan pendekatan fenomenologi dengan membiarkan manifestasi-manifestasi pengalaman agama untuk bicara bagi dirinya sendiri daripada memaksa manifestasi-manifestasi itu dimasukkan ke dalam suatu skema yang telah ditentukan sebelumnya oleh pelaku studi atau peneliti. Ini berarti melindungi maksud dan tujuan manifestasi pengalaman agama itu. Menurut Scheler, ada 3 tugas utama yang harus dilakukan oleh fenomenologi agama, yaitu mencari hakikat yang maha suci, atau dalam sosiologi agama disebut the ultimate reality. Kemudian memberikan teori evolusi. Kemudian mempelajari dan memahami tingkah laku agamis. Semua ini bukan teologi positif, juga bukan filsafat agama. Dengan itu, Scheler cenderung untuk menerima analisis Otto tentang pengalaman yang maha suci atau numinus. Penemuan Otto tentang yang maha suci sebagai kategori nilai sui generis dianggap oleh Scheler sebagai paralel dengan pembuktiannya sendiri tentang hakikat dan pemahaman tentang nilai-nilai moral. Pekerjaan fenomenologi ini telah dapat dikerjakan oleh sejarah maupun psikologi. Klaas G. Blicher menggambarkan adanya prosedur ganda bagi pendekatan fenomenologis, yaitu pertama, epos, atau penghentian sementara dari semua usaha untuk mengetahui masalah kebenaran, dan eidetic vision yang dapat digambarkan sebagai mencari esensi. Prinsip eidetik menjadikan eido sebagai tujuan studi penelitian, yaitu apa yang esensi dalam fenomena agama. Selain itu, pendekatan tipologis atau pendekatan kelima juga merupakan jembatan antara studi empiris dan normatif dalam studi agama. Banyaknya fenomena yang diberikan oleh sejarah, psikologi, dan sosiologi agama perlu disistemasikan. Kategori-kategori tipologis digunakan untuk hal ini. Penyusunan tipe-tipe ini dimaksudkan hanya untuk pemahaman yang lebih memadai tentang sejarah agama. Jika hal ini dipegang teguh, maka tidak ada risiko bahwa individualitas yang konkret dan keanekaragaman historis akan diabaikan karena memilih pendekatan tipologis. Tipe-tipe mitos, teologi, peribadatan, karisma agama dapat dipahami. Terdapat juga tipe-tipe pemimpin agama yang kehidupannya diamati oleh ahli-ahli sejarah, yang bentuk intelektual dan emosinya diteliti oleh ahli-ahli psikologi, dan peranan sosialnya dipelajari oleh ahli-ahli sosiologi. Tipe-tipe pengelompokan dan otoritas agama juga menjadi masalah penelitian dalam pendekatan tipologi ini. Demikian sesi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.